Sobat Cuan, balik lagi sama gue Yuliana Hema, reporter konten di segmen Cici Cuan. Di video ini gue mau membahas yang lagi rame dan lagi hangat, yaitu tentang PT Goto Gojek Tokopedia atau Goto. Ini dia nih pergerakan sahamnya ya, merah nih. Hari ini pas gue syuting di tanggal 5 Mei pergerakan harga saham merah. Kira-kira kenapa ya? Kalau gue lihat ini sentimennya bukan jangka pendek, mungkin jangka menengah. Kalau kita lihat ya dari kinerjanya, kan udah rilis kinerja kuartal 1 cukup oke, tapi ternyata ada sentimen negatif nih yang bikin prospek Goto ini goyah di sisa tahun ini. Kira-kira apa ya, dan sebenarnya masih bagus nggak sih nih saham Goto untuk kita lirik? Kita bahas di video kali ini. Nah, kita mulai dari kabar baiknya dulu. Nah, si Goto ini per kuartal 1 2026 udah mencetak untung. Ini untung pertama kalinya ya. Ini laba bersih pertama kali sepanjang dia beroperasi. Jadi per kuartal 1 ini Goto membukukan laba bersih sekitar 171 miliar. Ini capaian yang menurut gue oke banget, apalagi ini cuma 3 bulan pertama ya di 2026 dan udah bisa mencetak untung sih luar biasa. Capaian laba bersihnya ini juga diiringi sama kenaikan pendapatan atau dari sisi top line. Pendapatan Goto ini di kuartal 1 2006 aja nih naiknya sekitar 26% secara tahunan, jadi sekitar 5,34 triliun. Jadi artinya secara profitabilitas, secara operasional Goto udah berada di track yang benar buat menuju profitabilitas. Jadi nggak sekedar udah era-era bakar uang itu tuh udah nggak ada, udah masuk ke era efisiensi yang udah memulai membuahkan hasil, yaitu keuntungan gitu. Tapi di saat yang sama ketika ada kabar Goto berhasil meraih keuntungan atau laba bersih, sebenarnya kalau gue perhatiin dari pergerakan harga sahamnya itu tuh setelah pengumuman harga sahamnya Goto itu sempat hijau. Cuman ada sentimen negatif pas tanggal 1 Mei yaitu May Day, dimana kan ada demo buruh. Nah di situ ada audiensi para buruh dengan pemerintah termasuk DPR dan presiden ya. Nah di Mei itu Presiden Prabowo bilang kalau dia udah teken peraturan presiden atau Perpres nomor 27 tahun 2026. Intinya nih di peraturan itu mengatur tentang kesejahteraan mitra ojol atau mitra ojek online. Salah satunya pengaturan komisi bagi hasil antara si mitra dengan si perusahaan atau aplikatornya itu. Di Perpres 27 tahun 2026 itu porsi pendapatan driver tuh dinaikkan jadi minimal 92%. Artinya potongan dari aplikator perusahaan ke mitra atau driver ini jadi semakin kecil, dari yang bisa 20% jadi hanya 8%. Yang jadi concern apa? Sebenarnya kan pendapatan aplikator ojek online kayak Goto yang dia punya bisnis Gojek ini tuh bergantung sama take rate. Jadi take rate itu sebenarnya apa sih? Take rate itu kayak persenan yang dia ambil atau perusahaan ambil dalam setiap kali transaksi. Kalau misalkan customer bayar 10.000 nih, ada transaksi 10.000. Nah, si perusahaan atau aplikatornya tuh kalau misalkan pakai persentase 20% bakal ngambil 2.000. Nah, jadi 2.000-nya itu pendapatan untuk si perusahaannya atau aplikatornya. Nah, kalau misalkan persentase bagi hasilnya dikurangin dari 20% jadi 8%, artinya kan itu menyusut ya, itu sangat kecil. Jadi pendapatannya yang diterima aplikator ini konteksnya nggak cuma ngomongin Goto tapi juga perusahaan-perusahaan ride hailing lainnya, itu akan juga semakin mengecil. Artinya ketidakpastian marginnya Goto ini, pendapatannya Goto ini mungkin akan tertekan. Yang kita tahu di kuartal 1 ini udah positif nih kerjanya, dengan Perpres yang baru ini bisa aja marginnya berkurang, menyusut. Akhirnya impactnya juga ke top line yang juga bisa aja melambat gitu, pertumbuhannya melambat walaupun diiringi dengan efisiensi segala macam. Yang menariknya lagi, pemerintah tuh bilang kalau misalkan mereka lewat Danantara tuh sebenarnya udah punya saham di salah satu aplikator ojek online. Cuman saat gue konfirmasi ya ke Pak Dasko, Wakil Ketua DPR RI, dia sih gak tahu detailnya, maksudnya perusahaan aplikatornya tuh siapa. Apakah Goto ataukah Grab, dia pun gak tahu dan minta lebih lanjut dihubungi ke Danantara. Nah gue juga udah coba kontak ke Danantara, cuman mereka sih bilangnya mereka akan mengevaluasi semua
kemungkinan sektor yang sesuai dengan kebutuhan dan mendukung perekonomian Indonesia. Kalau misalkan flashback sedikit nih, kita boleh flashback sedikit Sobat Cuan. Kontan juga udah pernah nulis, kalau nggak salah di tahun lalu, pas lagi rame-ramenya isu Grab dan Goto tuh mau merger. Nah di proses merger itu, kabarnya si Danantara itu dapat golden share. Di golden share itu Danantara tuh nantinya punya hak istimewa buat mengatur segala macam. Di satu sisi hal yang positif karena pemerintah bisa langsung mengatur gimana sih soal komisi segala macam. Cuman itu masih kabarnya ya. Kalau misalkan kita cocokologi nih ya, sebenarnya kok kayaknya agak nyambung nih, jangan-jangan Danantara masuknya ke aplikator ojolnya itu maksudnya Goto gitu. Cuman kan dari Danantara dan dari DPR sendiri yang udah gue konfirmasi nggak secara gamblang sih bilang kalau misalkan masuknya ke si Goto. Ini hanya cocokologi gue aja ya. Sebenarnya kalau pemerintah masuk nih ke salah satu aplikator ojol itu sebenarnya ya nggak masalah. Cuman kerangka bekerjanya akan menjadi sedikit berubah dari yang sekedar profit itu jadi kebijakan sosial ya. Karena kan mitranya berapa banyak, jutaan mitra gitu. Kalau misalkan mereka masuk apalagi jadi punya hak istimewa itu, mereka kan bisa lebih mudah ngatur soal komisi segala macam. Di satu sisi buat kesejahteraan mitra itu emang sangat menguntungkan, cuman dari sisi investor, terutama investor global tuh jadi ketidakpastian itu semakin tinggi karena kan perusahaan itu didrive oleh kebijakan pemerintah, yang mana kebijakan pemerintah itu bisa berubah-berubah. Artinya tuh ya investor global tuh sebenarnya cenderung gak suka nih dengan ketidakpastian itu. Tapi sebenarnya di satu sisi kebijakan Perpres 27 tahun 2026 gak sepenuhnya negatif. Ya karena kita harus sepakat kesejahteraan mitra, kesejahteraan semua masyarakat Indonesia itu menjadi hal yang utama. Kalau bisa dibilang ya trade off yang cukup adil lah gitu. Ya harus ada yang dikorbankan gitu. Kalau misalkan kita mau mendukung mitra, ya pasti ada hal lain yang harus dikorbankan dari aplikatornya itu. Cuman mungkin imbasnya dalam jangka pendek atau mungkin jangka menengah ya dari analis-analis yang gue wawancara ini, investor akan lebih cenderung hati-hati atau wait and see arah kebijakannya seperti apa. Si Goto ini mau ngapain, kira-kira dengan kebijakan baru ini arah bisnisnya akan dibawa kemana. Investor tuh masih cenderung wait and see atau bahkan cenderung negatif, makanya pas gue syuting ini nih harga sahamnya merah nih kalau bisa dilihat ya. Sebenarnya bisa jadi peluang atau enggak, mungkin bisa jadi peluang kalau misalkan Sobat Cuan yang kemarin kan kalau kita perhatikan ya pergerakan sahamnya tuh si Goto ini cenderung nggak kemana-mana di level 50-an, kalau naik juga paling mentok-mentok 60 terus nanti turun lagi ke 50. Menurut gue mungkin bisa dimanfaatkan ya untuk trading, nyari-nyari volatilitas dalam jangka pendek gitu ya. Nah sebenarnya agak gimana ya gue ya, kan kayak udah dapat good news tiba-tiba dapat sentimen negatif gitu dari kinerjanya dan ada potensi pelambatan. Nah kalau Sobat Cuan gimana kira-kira dengan sentimen perbaikan kinerja dan aturan baru nih dari pemerintah, kira-kira Goto bakal gimana ke depannya, masih bisa survive, apakah masih bisa laba bersihnya bertumbuh sampai akhir tahun ini atau gimana? Coba komen-komen pendapat dan saran kalian. Sekian video Cici Cuan kali ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Dadah! Keputusan bisnis terbaik datang dari data, bukan tebakan. Mudah berlangganan Business Insight dengan subscribe with Google. Download aplikasi Kontan sekarang di App Store atau Play Store.